Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masyarakat kita ini pada dasarnya adalah masyarakat yang berbudaya. Artinya segala sesuatunya itu berdasarkan pada sebuah angan-angan yang memotivasi diri untuk menjadi sesuatu yang baik. Kaitannya dengan biasanya untuk mempertahankan tradisi, mempertahankan situasi dari kondisi tertentu. Misal, ketika orang ingin menghadiri sebuah pertemuan, baik itu pernikahan, khitanan atau apa, mereka memposisikan untuk setidaknya mempersiapkan hidangan atau mempersiapkan orang-orang yang menyambut kedatangan tamu yang sering kita sebut dengan gupuh, aruh, suguh, lungguh. Gupuh itu berarti dia tergesa-gesa, tergopoh-gopoh untuk menyambut kedatangan dari tamu yang bersangkutan, dari hajatan yang dilaksanakan. Tidak perlu komando, asal ada tamu siapapun, artinya monggo-monggo disampaikan. Lalu kemudian diarui, disapa, monggo Pak, selamat pagi, selamat siang, nah atau selamat sore, atau apapun istilahnya. Lungguh, kemudian diberikan tempat duduk yang sesuai dengan porsinya, misalnya pejabat ya di depan, misalnya VIP ya tentu ditempatkan yang lebih baik sesuai dengan kadar kemampuan masing-masing. Kemudian suguh itu hidangan itu tanda kutip ya dipersiapkan semaksimal mungkin. Kadang 5 hari, 6 hari sebelumnya, sebelum hajatan itu sudah dikondisikan untuk dipersiapkan. Lungguh, gupuh, aruh, suguh itu merupakan satu kondisi yang sebenarnya secara Islam itu ada data dan dalilnya. Tetapi para ulama dulu itu hanya mengatakan hormati tamu ya. Ini kalau ada tamu yang datang mohon dihormati karena tamu itu adalah sesuatu yang baik untukmu, bersilaturahim. Kalau menghormati tamu, maka Allah akan memberikan sesuatu kemuliaan, dianggap orang-orang yang beriman. Nah, kondisi ini orang dulu, para masyayikh kita, para wali kita tidak pernah menyatakan mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhiri fal yu'rim doifah. Tidak pernah menggunakan dalil itu. Tapi itu tadi ada istilah gupuh, aruh, suguh, dan lungguh. Aruh itu artinya kan grapyak semana aja. Orang menemui sesuatu dengan muka yang berseri-seri, tidak cemberut, tidak dalam kondisi marah, dan seterusnya. Sehingga tamu yang datang juga akan merasa baik-baik saja. Akan merasa terkesan dan merasa dihormati. Bahkan nun sewu, tradisi-tradisi kita, tradisi Jawa misalnya, yang berkembang. Biasanya orang kalau hamil ada walimatul hamal, diberikan makanan untuk menghormati, bersedekah dikhususkan kepada orang-orang yang hamil, ada 4 bulan, dan itu dibacakan Al-Quran. Kalau dulu 4 bulan itu hanya dibacakan mungkin mantra atau kitab-kitab bau sastro atau kitab-kitab apa saja yang kaitannya dengan kejawen. Nah, dengan datangnya Wali Songo, maka yang tadinya membacakan sesuatu 4 bulan itu, akhirnya kalau 4 bulan, karena nanti janin ini apakah laki-laki atau perempuan, supaya rezekinya bagus, dibacakan Al-Quran. Maksimalnya berapa? Idealnya ya 30 juz. Tapi kalau tidak mampu membacakan itu, ya kalau laki-laki supaya tampan, dibacakan surat Yusuf, surat Muhammad. Supaya rezekinya lancar, misalnya dibacakan surat Waqiah, surat Ar-Rahman, surat Tabarok, surat Maryam, dan seterusnya. Baru kemudian
masyarakat kita memahami, oh ternyata ketika ada tradisi-tradisi seperti ini tidak dihapuskan, tetapi disisipi dengan sesuatu yang baik. Misalnya ada walimatul ars, walimatul imla, ketika orang menikah itu ada dihadirkan saksi, ada wali, ada mahar, dan kemudian disaksikan orang banyak, kembali membentuk kepanitiaan. Nanti ketika akan berkumpul dengan suami istrinya, akan mengkondisikan untuk berkumpul antara suami dan istri, ada doanya. Supaya apa? Supaya dzurriyyahnya atau keturunannya diberikan sesuatu yang baik. Ada 4 bulan, ada walimatul hamil, ada walimatul aras. Belum nanti ketika 7 bulan, ada lagi peringatan 7 bulanan. Karena apa? Kondisi fisik semuanya sudah maksimal, sudah sempurna, sudah gotro, sudah ada tangan, ada kaki dan seterusnya. Maka ada 7 bulan. 7 bulan itu biasanya ada tingkepan, ada dibacakan kalimah-kalimah thayyibah, dibacakan kembali, dibacakan Al-Quran. Ketika sudah lahir, maka ada lagi bacaan Al-Quran untuk menghormati bayi yang dilahirkan. Itu ada bacaannya. Kemudian ada selapan 35 hari. Kemudian nanti ketika anak itu laki-laki maka ada walimatul khitan, dikhitankan. Ketika nanti meninggal dunia maka didoakan. Kenapa ada namanya tradisi 3 hari, ada tradisi 7 hari? Karena wali atau ulama itu memberikan ajaran, memberikan pengetahuan terhadap masyarakat secara aplikasi. Mereka tidak menunjukkan dalil. Ini hari pertama sampai dengan hari ke-7 itu ujiannya sangat berat. Malaikat menanyakan berapa dan bagaimana kondisi kehidupannya waktu itu. Man rabbuka, man nabiyuka, dan seterusnya. Maka orang-orang yang masih hidup karena 7 hari itu mereka ditanyai atau mayit atau si mayit atau jenazah ini ditanyai dengan sesuatu yang berat. Bahkan ada hadis yang menyatakan posisinya seperti tenggelam di lautan. Tidak ada yang membantu sama sekali kecuali amalnya. Sehingga keluarganya membuat acara selama 7 hari. Di setiap 1 sampai dengan hari ke-7 dibacakan Al-Quran. Mengundang handai tolan, mengundang santri, yang tujuannya dikondisikan hadiahnya untuk almarhum atau untuk si mayit atau untuk jenazah dari keluarganya. Inilah yang kadang-kadang kita ini melupakan. Tetapi kalau yang tidak mau menjalankan seperti apa? Ya tidak apa-apa, namanya tidak mau menjalankan. Tapi jangan dianggap ketika yang menjalankan seperti ini menjadi sesuatu yang bid'ah. Nun sewu, bid'ahnya seperti apa? Wong di situ juga baca Quran, ada membaca kalimah thayyibah, terus juga ada menghadirkan jamaah. Tujuannya juga beribadah, ngirim donga, mengirim doa. Ada hal-hal positif yang dilaksanakan di situ. Ada membaca Yasin selama 7 hari atau membaca surat-surat yang lain. Kalau dulu Al-Quran 30 juz, tapi karena dirasa Al-Quran 30 juz itu memberatkan, sehingga cukup Yasin. Atau membaca surah Yasin, tahlil. Karena tahlil dan Yasin itu sudah dilaksanakan, maka sebutannya namanya tahlilan. Kalau sering membaca Yasin dan sudah malakah, malakah itu artinya sudah familiar di telinga masyarakat, kita membacanya dengan istilah Yasinan. Karena setiap hari pada saat mungkin ada saudara kita yang jamaah haji, yang naik haji atau beribadah haji, lah ini ada satu kondisi. Harusnya itu tidak ongkos naik haji, tapi ongkos ibadah haji. Nah kalau ongkos naik haji gimana? Ya ongkosnya akhirnya naik terus, ongkos naik haji, karena haji kan pakai pesawat, sehingga derajatnya juga ditinggikan, fisiknya juga ditinggikan, akhirnya
bicaranya mengatakan ONH, ongkos naik haji. Tapi itu ya tidak dipermasalahkan, tidak masalah. Yang penting bisa bayar dan bisa melaksanakan rukun haji dan seterusnya sehingga ya tidak ada masalah. Dan itu sejak dulu memang orang tidak mempermasalahkan akronim atau singkatan-singkatan, kepanjangan-kepanjangannya apa dan seterusnya. Tapi yang paling penting saat ini adalah mari kita memahami, oh kalau ada kegiatan seperti ini sebenarnya maksudnya seperti ini. Maksudnya apa? Kita tanyakan dulu. Jangan langsung kita takfiri. Oh zaman Nabi nggak pernah begitu dan seterusnya. Ya iyalah kalau zaman Nabi, masa Nabi mau diyasinkan, mau tahlilan, yang imamnya aja Kanjeng Nabi kok. Sahabat-sahabat itu makomnya berbeda dengan kita. Kalau di desa-desa, mungkin kalau tidak ada kegiatan seperti ini, maka mereka juga tidak mau beribadah. Apalagi nun sewu, membaca Al-Quran, sulitnya bukan main. Baca Arab itu juga tidak mudah. Bahkan sekarang ini ada kondisi kalau membaca Al-Quran dibaca Latinnya nggak apa-apa. Nah, apakah pertanyaan salah? Ya tentu tidak tepat. Tapi bagaimana karena kondisi masyarakat seperti itu? Yang penting imamnya paham, yang memimpin paham dan mengerti, sehingga yang mengimami itu harusnya dikondisikan orang yang mengerti tentang minimal yang dibaca itu benar, minimal. Tapi kalau tidak ada, terpaksa tidak ada gimana? Ya wong tidak ada kok. Ya melaksanakan itu baik. Ya daripada nun sewu 7 hari kok ada campur sari, dangdutan, apa kegiatan-kegiatan lain, minuman keras dan sebagainya, gaple, ceki, kiu-kiu dan sebagainya kan nggak pas juga. Lebih baik dengan kondisi seperti itu, dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Belum kegiatan-kegiatan yang lain. Tentu yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita memaknai sebuah kondisi. Kalau memang budaya di masyarakat itu baik, maka pertahankan. Dalam bahasa kita mengatakan Arape digarap, Jawane digawa gitu. Jadi kita tidak harus menghilangkan budaya-budaya Jawa. Tetapi mari kita kondisikan kira-kira budaya yang disisipi. Bagaimana yang bisa dimasuki dengan pengajian, yang dimasuki dengan ngaji kitab suci Al-Quran atau kegiatan-kegiatan yang lain. Dan masih banyak kegiatan-kegiatan yang sebenarnya maknanya juga baik. Secara tersirat sesungguhnya Wali Songo ini akan menunjukkan hal ini loh, sebenarnya ada tuntunannya. Tapi mereka tidak kahno, apa itu kahno itu? Tidak langsung memberikan Arabnya seperti apa. Misalnya dengan tetangga harus rukun. Kalau ada makanan kita mengolah makanan, memasak makanan, kemudian dibagikan kepada tetangga. Kiai-kiai kita tidak pernah menunjukkan dalilnya. Tidak pernah memberikan hal yang seperti itu. Dengan orang tua tidak boleh bersuara yang kasar dan sebagainya. Itu Quran sebenarnya. Maka orang mengajari dengan tata krama, unggah-ungguh. Itulah fungsinya. Ketika kita mempelajari kultur, tidak hanya sekedar memaknai struktur. Itulah yang perlu kita perhatikan sama-sama, bahwa nilai-nilai budaya itu kadang-kadang memuat hal-hal yang sangat penting untuk membentuk karakter masyarakat. Tetapi kadang-kadang karena kita mungkin referensinya atau mungkin kita beranggapan hal-hal yang agak bagaimana, mungkin kita punya pemikiran-pemikiran yang seperti tidak sama dengan mereka, sehingga beranggapan bahwa hal ini tidak tepat atau salah atau bid'ah dan seterusnya. Ya repot juga kalau semuanya dikatakan begitu. Misalnya dikatakan, wah bang jangan nabung di bank itu haram. Lo repot sampean kalau mau kayak gitu. Karena apa? Kalau kita mau naik pesawat itu apa namanya yang nyupiri pesawat itu, pilotnya itu nggak mau dibayar dengan uang, mungkin dengan uang elektronik. Haji juga demikian, karena haji itu kalau dibayar dulu di depan di bank yang telah ditunjuk, bank syariah atau apa, sehingga pemimpin hajinya itu tidak dibekali dengan uang dan seterusnya. Jadi ada memang melibatkan sesuatu. Kalau misalnya haji ya kita harus naiknya pesawat lah. Pesawat itu yang bikin siapa? Pesawat yang bikin Yahudi. Yang bikin mungkin juga Nasrani. Ya enggak apa-apa. Itu memang perkembangan hidup juga.
Kita kan juga harus saling kerukunan antar umat beragama juga, memahami hal yang tertentu juga. Jadi yang penting bagaimana kita memaknai kehidupan ini dengan cara-cara yang baik, dan semoga dengan adanya bulan yang berkah ini kita diberikan pencerahan, diberikan bagaimana upaya berpikir secara moderat, bagaimana kita bisa menyesuaikan kondisi. Kalau kita mampu melaksanakan semuanya, ya dilaksanakan semuanya. Tapi kalau memang ada salah satu yang tidak mampu, ya jangan ditinggalkan. Misalnya, waduh saya kalau rukun Islam baru bisa syahadat saja, belum bisa sholat. Ya nggak apa-apa, syahadat dulu. Sholatnya nanti latihan. Wah, saya sholat syahadat sudah bisa, tapi saya karena ekonominya saya tidak mampu sehingga saya belum mampu zakat. Kalau belum mampu zakat, ya diberi zakat. Wong namanya belum mampu, tentu harus diberikan. Puasa juga demikian. Kalau nggak mampu puasa, ya ada rukhsahnya, ada keringanannya, dan seterusnya dan seterusnya. Haji ketika dalam kondisi apa, ya harus dikondisikan. Sebenarnya kalau kita mau nyicil bisa. Misalnya untuk nabung haji sehari mungkin 10.000. Kalau misalnya tinggal kalikan saja 10.000 kali 10 tahun, berapa hasilnya itu? Kan sudah terkondisi gitu. Masa beli makanan yang kita harganya 15.000 atau 20.000 satu kali makan kita mampu. Kalau memang kita mampu atau mau berusaha untuk meniatkan untuk haji, saya pikir bisa. Hanya masalahnya kita manajemennya saja yang mungkin kita belum tertata. Karena ada pula pedagang kaki lima yang bisa naik haji, terus orang yang kadang tukang kayu ternyata juga bisa umroh, bisa haji, pemborong juga bisa umroh, bisa haji. Nah ini dikondisikan karena mungkin manajemen mereka jauh lebih baik daripada kita. Dan yang paling penting bahwa rukun Islam yang 5 itu sebenarnya kalau dipikir mendalam tidak ada yang memberatkan. Semuanya pasti bisa dilaksanakan. Hanya masalahnya kita ilmunya sampai apa belum. Secara kondisi kita bisa memahami atau belum. Itulah yang kadang-kadang perlu kita pikir sama-sama. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan yang terakhir marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mohon untuk diaminkan oleh saudara-saudara kita semua bahwa sebenarnya apabila ada saudara-saudara kita atau kita sendiri yang sekarang sedang tertimpa musibah, semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan musibahnya. Andai kata saat ini ada orang yang terpisah dengan keluarganya, belum bisa bertemu karena dirantau dan sebagainya, terkendala dengan sesuatu, semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan jalan keluar agar bisa mempertemukan mereka. Kalau ada keluarga yang belum harmonis, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan harmonis kepada keluarga yang mengalami permasalahan. Ketika ada utang piutang kita yang belum selesai, ada hambatan mungkin kita belum melaksanakan kewajiban apapun, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik kepada kita. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga acara ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.